pengalaman gua dengan seorang mantan bintang film panas. Hello positive minded people, di video kali ini gue pengen bahas sesuatu yang unik banget, experience gue, yang mungkin bisa membuat banyak opini di antara kalian yang menonton video gue kali ini, karena ini one in a million experience mungkin. Kenapa? Karena gue pengen ngebahas pengalaman gue dengan seorang mantan bintang film panas. Wait, tunggu dulu. Ini bukan gue yang aneh-aneh, tapi gue pernah kenal dan juga pernah berinteraksi lumayan lama secara profesional dengan teman gue ini. Di video ini juga gue pengen untuk melihat feedback dari teman-teman kalau misalkan kalian punya teman atau sahabat yang dulunya pernah punya masa lalu yang kelam, pernah kerja di tempat yang begitulah misalkan. Temen gue yang satu ini gila sih, dia melegenda banget dan orang sampai menyebutkan dia the living legend. Ya siapa lagi kalau bukan Maria Ozawa alias Miyabi. Wah ini apa kontennya sampah, ngebahas hal yang negatif. Lo harus tonton sampai akhir video ini biar lo tahu apa yang gue pengen sharing. Karena setiap video yang gue tayangin di YouTube ini ada manfaatnya. Ada hal positif yang gue pengen bagi. Bagaimana tanggapan lo kalau ada mantan bintang film panas itu beralih profesi, berganti profesi, dan menjadi seorang YouTuber, let's say. Kemudian tiba-tiba menjadi teman lo. Tapi guys, ini gue bener serius. Bagaimana tanggapan lo kalau lo punya teman dulu mungkin kerja di tempat yang gimana, tempat yang ya semua pada tahu lah. Terus tiba-tiba jadi teman lo, jadi sahabat lo. Pandangan yang lain orang-orang di sekitar lo tuh gimana? Bukan cuma terhadap dia ya, tapi terhadap lo. Wah, si ini temenan sama si itu ya. Bukannya kemarin dia kerja di sini, dia kerja di situ. Mungkin di antara kalian itu punya pengalaman yang sama dan menurut lo biasa-biasa aja. Gue bodo amat, kan itu teman gue. Emang dia bukan manusia. Emang dia siapa? Makhluk protozoa, amuba? Kan bukan. Dia kan makhluk hidup sama kayak gue, sama kayak lo. Mungkin dia dulu sempat berbuat hal yang salah, terjerumus ke hal yang salah, yang gak benar. Sekarang dia mau berubah, ya so what gitu loh. Tapi mungkin juga ada di antara kalian yang berpikir, ah parah, masa lo mau berteman kayak orang kayak gitu? Ntar lu jadinya kayak gitu juga, sama kayak dia. Gue pengen share ke kalian pengalaman pribadi gue. Mau lu percaya atau enggak, terserah. Ntar lu pasti tahu dan lu pasti bakal lihat di video ini. Gue punya temen mantan bintang film panas. Dan dia ini kata orang the living legend. Artinya masih hidup, masih sehat, masih segar bugar, dan masih produktif. Buat kalian yang nonton pasti tahu dong. Apalagi buat para lelaki. Siapa lagi kalau bukan Tante Miyabi. Tante Maria Ozawa ya. Sebenarnya dia belum tua-tua banget sih. Kok dibilangin tante. Dia itu kurang lebih umurnya berapa ya? Kemarin 34 kalau nggak salah. Sekarang 34 atau 35 lah. Jujur aja dia itu temen gue. Lo mau percaya atau enggak, nanti lo bakal tahu. Gue kenal dia waktu gue tinggal di luar negeri. Kebetulan waktu itu juga dia udah berhenti total dari industri yang nggak bener itulah industrinya. Ya, yang menjerumuskan orang ke dosa lah. Dia udah bener-bener berhenti, dia udah stop. Kemudian dia ingin ada hidup baru. Dia pindahlah ke negara itu. Dia pindah ke Filipina waktu itu. Dan kehidupan dia di saat itu ya, di saat setelah dia hijrah, itu dia berprofesi sebagai seorang endorser ya. Dia sering nerima job endorse barang, endorse ini, endorse itu, ataupun sekarang mungkin teman-teman yang ya mungkin sering main game online yang gitu deh, pasti sering ngeliat dia jadi salah satu sponsor ya. Apalagi kalau udah musim Piala Dunia atau musim Olimpiade, udah pasti ada wajah dia nongol tuh di Instagram untuk endorsing hal-hal tersebut. Awalnya saat gue ketemu dia, gue kenal dia, itu saat gue kerja di perusahaan Jepang. Jadi gue dipercaya untuk memanage beberapa perusahaan Jepang yang punya operasional ada di Indonesia, ada di Hong Kong, Singapura, dan sebagainya. Dan disitulah gue kenal sama si Maria. Ya, kayak kalian lah, awal-awal gimana coba kalian ketemu seorang bintang film panas? Kan deg-degan. Jadi kayak gimana gitu, jadi kayak salah tingkah gitu. Mau ketemu mau ngobrol apa, say hi kayak orang biasa tapi nggak bisa, di pikiran udah kayak itu di saat itu ya. Tapi lama-lama setelah kenal dia, setelah dekat di dalam pekerjaan, ini orang baik. Ini orang juga ternyata manusia biasa yang juga makan nasi, makan sashimi, makan sayuran, makan ikan.
Sama kayak kita dicubit sakit. Cuman memang karena dia itu sudah pernah berada di industri yang salah, hiburan panas, sampai orang punya stigma negatif terhadap si Tante Miyabi. Mau dia jalan kemana, mau dia pergi ke restoran. Kalau bareng gue tuh kadang heran, ngapain nih lah si cowok-cowok semua pada ngeliatin ya. Gue tau lah sebenarnya. Akhirnya ada yang datang pura-pura, "Mas, boleh dong minta foto dong sama dia?" Gue bilang, "Ya nggak bisa lah mas. Orang cuman makan, ngapain lu mau fotoan? Orang dia juga cuman orang biasa kok sekarang." Dan saat dia melakukan perubahan diri, dia hijrah dari apa perbuatan lamanya yang nggak baik, ya di mata Tuhan sama. Nggak ada dosa kecil, sedang, gede banget. Dosa ya tetap dosa. Lu lihat diri lu, gue lihat diri gue. Kalau gue udah sempurna, baru gue bisa komen orang. Dan pasti nggak ada orang yang sempurna. Oleh karena itu, kalau kalian punya teman juga yang mempunyai masa lalu kelam, terimalah teman lu itu. Yang kedua, coba nih kita setting di mindset kita. Jangan karena lihat hal objektif yang nggak benar, kita jadi ikut nggak benar. Lihat hal objektif. Itu tergantung dari diri kita, tergantung dari diri lo sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan lo itu berteman dengan orang yang seperti Tante Miyabi, Maria Ozawa, lo juga harus menularkan hal positif. Satu, tularkan hal positif ke dia juga akan semakin positif. Dia akan semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Dia pasti akan melupakan semua pengalaman buruk dia, masa lalu dia yang kelam dan sebagainya. Karena di situ lo menjadi seorang sahabat, lo menjadi seorang teman yang memberikan pengaruh positif. Oke, gue pengen tahu apa yang ada di pikiran kalian setelah kalian nonton video gue kali ini. Apapun komen deh, terserah lu mau komen pengalaman lu apa lu mau hina gue, caci maki gue dengan konten seperti ini. Ya, karena gue pengen memberikan opini gue. Karena memang gue punya opini dan gue pengen share itu ke kalian. Dan gue juga pengen share pengalaman gue yang mungkin banyak yang gak ngalamin pengalaman unik yang serupa. Jadi, kalau kalian suka dengan video yang gue share, jangan lupa subscribe. Kalian wajib subscribe, karena bakal ada banyak hal lainnya yang gue pengen sharing dengan kalian. Subscribe, dan tekan loncengnya, biar kalian tetap dapat notifikasinya. So, enjoy your day and stay positive.